Baca Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu kali ada seorang papa mempunyai 2 anak laki-laki. Katakanlah si anak nomor 1 diberinya nama si sulung, dan anak yang kedua diberinya nama si bungsu. Si bungsu datang kepada ayahnya. Papa, berikan kepadaku semua bagian harta milik kita yang jadi hakku. Tahukah kamu bahwa harta milik orang tua kita satu kali akan diberikan kepada anak-anaknya ketika orang tua mereka sudah meninggal? Memang anak-anaknya lah yang berhak mendapatkan semua harta milik orang tuanya. Itu yang disebut warisan. Tetapi papanya belum meninggal. Si bungsu sudah berteriak-teriak berkata kepada papanya agar semua harta yang jadi haknya diberikan kepada dia sekarang. Tetapi ayahnya sangat mengasihi si bungsu. Dia ingin memberi yang terbaik bagi si bungsu. Karena itu dia segera membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada anak-anaknya. Hore! Wah, aku sekarang sudah punya harta yang banyak sekali. Aku punya emas yang banyak, uang yang banyak. Akan aku jual semuanya ini. Aku akan pergi ke negeri yang jauh. Aku bisa beli makanan yang aku suka. Aku bisa pesta. Aku akan undang semua teman-temanku untuk datang ke pesta, untuk kita bersuka cita bersama-sama. Aku akan beli semua yang aku suka. Wah, aku bahagia sekali. Hartaku banyak sekali. Tahukah adik-adik, kisah ini diceritakan oleh Yesus sendiri. Yesus sedang mengajarkan dalam kisah ini tentang dosa. Seperti anak bungsu yang diceritakan dalam kisah ini, seperti itulah ketika kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada mementingkan Allah Bapa di surga. Itulah dosa. Keinginan untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Allah Bapa di surga. Kita lebih peduli dengan apa yang kita rasakan daripada apa yang Bapa di surga rasakan. Dosa itu seperti Adam dan Hawa yang lebih mementingkan keinginan mereka daripada mereka menaati apa yang Allah inginkan untuk mereka. Juga seperti Esau yang menghargai semangkuk kacang merah lebih daripada dia menghargai janji-janji dan berkat dari Allah sendiri. Juga seperti Sakius yang menghargai uang dan kekayaan lebih daripada dia melayani Allah sendiri. Bahkan juga seperti Petrus yang berbohong karena takut celaka daripada dia memperkatakan kebenaran ketika Yesus hendak disalibkan. Kita seperti anak bungsu itu. Kita berdosa. Kita adalah manusia berdosa karena mementingkan diri kita lebih daripada kita memikirkan Allah Bapa kita di surga. Nah, sekarang si bungsu menggunakan semua hartanya untuk berfoya-foya, untuk berpesta. Dan pada satu kali di negeri itu timbul satu bencana kelaparan.
si bungsu menjadi mulai sangat miskin karena semua hartanya sudah habis. Dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Hanya baju yang melekat di badannya mungkin. Kini dia bingung, apa yang harus aku lakukan ya? Gimana ini? Uangku habis. Lalu dia coba-coba mencari pekerjaan. Adakah pekerjaan buat saya, Pak? Saya mau bekerja. Saya perlu uang untuk bisa membeli makanan. Sampai akhirnya ada seorang yang memberikan dia pekerjaan. Tahukah kamu pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah menjaga babi-babi di sebuah ladang. Wah, ini sepertinya pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tapi aku harus bekerja supaya aku bisa makan. Mulailah si bungsu bekerja di ladang itu. Dia menjaga kawanan babi-babi. Berhari-hari dia mulai bekerja. Dia merasa lelah. Dia merasa kadang kedinginan. Dan perutnya terasa seperti keroncongan. Lapar sekali. Dia berharap bisa makan hari itu. Tetapi belum ada apapun yang membuat dia bisa untuk membeli makanan. Lalu dia lihat babi-babi itu. Babi-babi yang dijaganya. Babi-babi itu makan makanan ampas. Makanan yang memang khusus untuk para babi. Dia berpikir, aku ingin mengisi perutku yang lapar ini, yang sudah gak tahan lagi ini. Aku makan makanannya babi aja dah. Loh, jangan salah ya. Yang ingin dimakan itu adalah ampas yang memang jadi makanannya babi. Bukan sosis babi, bukan siobak juga, bukan babi kecap. Itu sih enak. Tetapi si bungsu betul-betul kelaparan. Si bungsu mulai melihat keadaannya. Dia mulai sadar. Betapa banyak orang upahan di rumah bapakku yang sekarang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Apakah kalau aku pulang, Papa akan menerimaku? Tapi aku akan bangkit dan pergi pulang ke rumah Papa. Dan aku akan katakan kepada Papa, Papa, aku telah berdosa terhadap Papa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Papa. Jadikan aku sebagai salah satu upahan Papa. Aku akan bekerja kepada Papa. Aku akan mendapatkan makanan di sini. Mungkin itu ide yang baik. Ya, betul. Aku akan pulang saja. Papaku mungkin bisa marah kepada aku. Aku mungkin tidak dianggapnya sebagai anak lagi. Tapi kalau aku ingat, Papaku itu sungguhlah penyayang. Dia pengasih. Dia sangat sabar. Dia sangat baik kepadaku. Mungkin lebih baik aku pulang. Ya, betul-betul. Lebih baik aku pulang. Sekalipun pada waktu di rumah nanti aku harus bekerja kepada Papa, tetapi paling enggak aku gak akan mati kelaparan seperti di sini. Maka bangkitlah si bungsu.
dia pergi pulang kepada papanya. Ketika si bungsu berjalan dan masih jauh, nampaklah bahwa ayahnya ternyata telah melihatnya dari kejauhan. Dan ayahnya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya segera berlari, mendapatkan si bungsu, merangkul dia dan mencium dia. Lalu coba kamu baca di Lukas pasal 15 ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, di ayat 22 bagaimana ayahnya menjawab si bungsu itu? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Ayat ke-24 dikatakan demikian, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan kini didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Itu tadi suatu kisah yang luar biasa yang baru saja kita dengar. Jika ada kasih yang begitu besar seperti yang diceritakan di dalam kisah tersebut. Bapa, dia adalah Bapa yang penuh kasih, dia penyayang, dia panjang sabar, bahkan besar kasih setianya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah." Karena itu pada hari ini saya mengajak semua orang tua anak-anak yang di rumah, mari kita berdoa pada hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk karya salib Kristus yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa di surga. Yang kedua, mari hari ini kita berdoa supaya kita bisa menyenangkan hati Bapa selalu. Memang kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi mintalah pertolongan dari Roh Kudus untuk selalu setiap hari kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Kita menyukai apa yang Allah sukai, kita mengingini apa yang Allah ingini, dan kita menjauhi apa yang Allah tidak sukai.